Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Bunga Arumdani. Di konten hari ini, saya akan membahas mengenai satu penyakit yang sering menyerang anak muda zaman sekarang. Yap, overthinking. Nah, kira-kira apa aja sih yang dapat menyebabkan seseorang menjadi overthinking? Dan kiat-kiatnya itu apa aja sih? Ya elah, orang ceramah di masjid aja nggak pernah didengerin, apalagi digital. Nah, baru aja mulai. Terkadang yang bikin kita ragu itu bukan orang lain, melainkan pikiran kita sendiri. Beberapa penyebab overthinking yang biasanya dialami oleh para remaja, diantaranya 37. Udah kayak ukuran sepatuku aja. Gila, sejelek ini kamu jadi apa? Bisa mikir gak sih kalau kamu ngerjain? Tapi Bu, Tidak usah pakai tapi-tapian. Ibu tidak mau mendengar alasan dari kamu. Yang ibu mau itu hasil dari kamu, Bunga. Malu-maluin. Gak ada Bunga. aku udah berusaha Bu, tapi tetap aja gak nyambung. Si Agus, anaknya Bu Joko, itu saja selalu berprestasi. Selalu ranking 1. Selalu membanggakan orang tua. Kamu ini apa, Bunga? Nilai segini. Nilai selalu segini-segini terus. Tidak bisa membanggakan orang tua. Penyebab overthinking yang pertama dapat terlihat dari drama tersebut, yaitu tekanan dari orang tua. Aku ngapain aja ya selama ini? Ada berarti dibandingkan begitu ada dengan yang hidup orang lain. Stres gratis dapat. Yang kedua yaitu media sosial. Oke, selanjutnya Bunga Arumdani bisa maju untuk presentasi. Maju ke depan. Aku bisa nggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini Lama banget woi, keburu istirahat. Ayo lanjut. dan penyebab yang ketiga yaitu rasa kurang percaya diri. Overthinking itu sering bikin kita hidup di masa yang belum tentu Allah izinkan terjadi. Nah, saya punya 3 kiat yang bisa teman-teman coba supaya terhindar dari overthinking dan tetap smiling. Kiat yang pertama yaitu perbanyaklah doa. Teman-teman, ketika lisan kita tak sanggup untuk menjelaskan dan hati kita lelah dengan tekanan, maka berdoalah. Karena Allah Maha mendengar, bahkan sebelum kita berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watat da'i idza da'an. Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Di saat orang tua mungkin belum mengerti perasaan kita, maka Allah akan selalu mengerti. Teman-teman, husnuzon itu bukan berarti kita pura-pura kuat dan merasa semuanya baik-baik saja. Husnuzon adalah ketika kita tetap percaya kepada Allah, meski nilai kita jelek, meski orang tua kecewa, dan meski kita merasa tidak percaya diri. Seringkali ketika gagal kita merasa, aku bodoh, aku tidak punya masa depan, aku hanya bisa bikin orang tua malu. Padahal, belum tentu itu yang Allah rencanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh dhanni. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Ayat ini mengajarkan kita bahwa apa yang menjadi kegagalan kita hari ini bisa jadi adalah perlindungan atau arahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat media sosial, yang kita lihat hanyalah keberhasilan orang lain. Lalu, tanpa sadar kita bertanya, kenapa aku tak seperti mereka? Padahal, Allah sudah mengingatkan dalam surat Toha ayat 131. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Yang artinya, janganlah sekali-kali engkau tunjukkan pandangan matamu pada kenikmatan yang telah kami anugerahkan kepada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Bersyukur itu bukan tentang merasa cukup dengan keadaan, tapi tentang menyadari bahwa Allah sudah memberikan banyak hal yang sering kita lupakan. Ya kan manusia memiliki kehidupan setiap meskipun sebagai manusia tidak. Oh iya bro, jadi kesimpulan apa kontenmu yang kemarin itu? Kita itu gak boleh overthinking, Ken. Kita ini generasi Islam yang berakhlak. Kita juga harus bisa menjadi generasi muda yang optimis. Dengan kita berdoa, bersyukur, dan bismillah, semuanya akan baik-baik aja kok. Oh, jadi gitu ya.